sebagai pembuka. Silakan Cak Mus. Langsung ditap. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, salam pengadaan. Oke, karena saya diperintah Pak Nasir untuk mewakili Pak Muji untuk membuka acara ini. Baik, yang saya hormati tentunya Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training Consulting, yang saya hormati pula pada kesempatan siang ini dengan materi yang luar biasa, Ibu Diah Muharini, beliau Kabag PPJ di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang akan berbagi dengan kita semua PPJ Desa. Yang saya hormati pula Pak Nasir, yang bertugas untuk memandu jalannya diskusi kelas online MSTC pada siang dan sore hari ini, serta seluruh teman-teman, serta seluruh pelaku pengadaan, anggota kelas khusus MSTC yang berbahagia dan saya banggakan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang hormati, pada kesempatan siang dan sore sampai nanti selesai, kita akan berdiskusi bersama yang akan ilmunya yang akan dibagikan oleh Ibu Diah Muharini. Saya tahu beliau sering berbagi ilmu tentang PBJ desa keliling itu ya, di kecamatan, di desa-desa. Tentunya banyak hal yang bisa dipakai oleh beliau dan tentunya sangat berguna bagi kita semua. Dan saya selaku mewakili Pak Muji Santosa diperintah oleh Pak Nasir, ayo kita jangan berhenti belajar gitu ya. Apalagi PBJ Desa sekarang ini sudah masuk lingkup Perpres 46 tahun 2025 sebagai perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018 ya Bu Diah ya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan Bu Diah sangat bermanfaat dan bisa kita Amin. tularkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu, selamat Amin. belajar. Ayo jangan berhenti belajar, terutama melalui kelas online MSTC ini. Dan kami persilahkan Pak Nasir untuk memandu jalannya diskusi kita mulai awal sampai akhir nanti. Dipersilakan Pak Nasir. Baik, terima kasih Assalamualaikum Pak Mus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaannya untuk acara MSCT pada hari ini. Ikut webinar untuk belajar tentang pengadaan perjalanan dinas berangkatnya ke Kota Bengkulu. Salam hormat Cakep. para peserta MSCT sekalian. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, Cakep. tidak lupa kami mengajak untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu kembali di webinar MSTC ini dalam rangka belajar dan berdiskusi bersama terkait dengan ilmu pengadaan barang jasa. Yang kami hormati guru besar kita Pak Muji Santosa selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting, Cak Mus selaku mewakili Pak Muji, Bapak Ibu peserta webinar pengadaan barang jasa, dan narasumber yang paling cantik khususnya pada hari ini, Ibu Diah Muharini, Kabag PBD Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pada hari ini, kami akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu dan pelaksanaannya, kemudian narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengklik di kolom raise hand apabila ingin bertanya langsung dengan narasumber, atau mengetik di kolom chat yang telah disediakan. Kemudian peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir atau fast test yang sudah disediakan untuk bukti tanda kehadiran dan penulisan sertifikat.
Kemudian peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan webinar pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, ya, kemudian penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, keempat closing statement dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, marilah kita buka bersama webinar MSTC pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Agustus, jam 2 sampai dengan selesai, secara bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kita baca yang kedua, yaitu penyampaian materi dari narasumber, kurang lebih 45 menit. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini adalah pengadaan kertas kerja pengadaan dana desa. Seperti kita bersama bahwa berdasarkan Perpres 46 terbaru ini, salah satu poin yang paling penting adalah penambahan pengadaan barang jasa melalui dana desa. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini marilah kita bersama-sama berdiskusi, membahas materi ini agar ilmu pengadaan kita semakin bertambah dan juga yang memberikan ilmu pada kita semakin berkah dan menjadikan ladang amal bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Ibu Dia Muharini untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Dengan Bu. Terima kasih Pak Nasir, moderator kita kesempatan hari ini. Pertama mungkin saya izinkan saya menyapa dulu ya Pak Muji, tapi sepertinya Pak Muji masih ada kegiatan di luar yang diwakili oleh Cak Mus, tadi sudah membuka acara. Ada juga Pak Kasman mungkin ya, terus teman-teman yang lain Pak Kuswoyo, ada Pak Irwan dan lain semuanya gitu ya. Terima kasih di kesempatan hari ini kita sama-sama bisa kumpul lagi ya gitu ya, kumpul lagi di MSDC. Alhamdulillah berarti masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan. Gitu ya, saya sebagai pemantik diskusi saja di sini. Mungkin kalau kita bicara pengadaan barang jasa di desa, tidak semua secara langsung berkecimpung di situ gitu ya. Mungkin rekan-rekan yang hadir di sini juga banyak yang ada yang dari kementerian gitu ya, mungkin ada dari beberapa, saya lihat tadi ada dari instansi dari BKKBN kalau nggak salah tadi sempat saya lihat. Nah, ada beberapa itu mungkin tidak terlalu bersinggungan langsung dengan pengadaan barang jasa di desa. Tetapi bagi rekan-rekan pelaku pengadaan yang ada di kabupaten atau di kota mungkin ya, kemudian ada di inspektorat, tadi saya juga lihat ada yang di inspektorat, ada yang beberapa itu sepertinya memang kita paling tidak perlu tahu gitu ya, walaupun tidak secara langsung karena memang bukan kita pelakunya gitu ya, tetapi apalagi teman-teman yang ada di UKPBJ, teman-teman JFPPBJ gitu ya, yang secara langsung punya tanggung jawab ya, tanggung jawab moral, membantu, mendampingi teman-teman pelaku pengadaan barang jasa di desa. Paling tidak yuk sama-sama kita membantu gitu, karena memang pengadaan barang jasa di desa ini sebenarnya cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Kenapa? Karena dana desa yang digelontorkan oleh pusat ke desa itu cukup besar, bukan dan sedikit gitu ya, minimal tuh 1 M itu masing-masing desa itu yang standar gitu ya, yang kabupaten yang standar. Ada yang lebih daripada itu bahkan cukup besar sekali. Nah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi, ditemukan gitu ya, karena kebetulan kami yang di kabupaten itu memang secara langsung bertemu gitu ya, bertemu mendampingi para pelaku pengadaan di desa bersama inspektorat juga bersama dinas PMD gitu kan. Cukup banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang ditemukan dari permasalahan SDM-nya gitu ya, kemudian dinamika pembangunan desanya, kemudian sampai dengan administrasi. Jadi sebenarnya
permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pengadaan barang jasa di desa itu bukan semata-mata karena mereka ada niat untuk melakukan gitu ya penyimpangan, tetapi memang ada juga unsur karena ketidaktahuan. Nah, kalau gitu ya, ketika pada posisi ketidaktahuan berarti ada tanggung jawab kita juga sebagai pelaku pengadaan di masing-masing ya, mungkin di inspektorat, mungkin di PMD, di UKPBJ gitu atau yang lain sebagai pelaku pengadaan, mungkin juga teman-teman advisor dan sebagainya yang tahu gitu, kita punya tanggung jawab lah paling tidak membantu mendampingi gitu dan menginformasikan hal tersebut kepada teman-teman pelaku pengadaan barang jasa di desa agar tidak terjadi permasalahan karena cukup banyak sekali ya mungkin teman-teman yang di inspektorat nih ya pasti ketika melakukan audit atau sampling lah gitu ke desa yang ada di kabupaten kotanya masing-masing banyak sekali ditemukan permasalahan terutama terkait dengan administrasinya. Nah, gitu makanya pada hari ini di kesempatan hari ini izinkan saya berbagi gitu ya karena kebetulan sebenarnya kalau secara aturan kita sudah punya contoh gitu ya, sudah diberikan oleh LKPP langsung di keputusan deputi bidang pengembangan strategi dan kebijakan sudah ada itu keputusan deputi 1 dan deputi 2 gitu ya tentang dokumen model dokumen pengadaan barang jasa di desanya baik itu melalui penyedia maupun dengan swakelola. Tetapi kadangkala kalau biasanya sih kalau misalnya disuruh baca sendiri orang agak-agak gimana gitu ya kadang-kadang terus lupa gitu kan apalagi kalau kita tidak secara langsung berkecimpung di PBJ desa tapi kalau seandainya kita sama-sama dalam forum ini saling sharing lah berbagi gitu mungkin paling tidak apalagi teman-teman yang di kementerian paling tidak tahu gitu seperti itulah pengadaan barang jasa di desa. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya, Mas Nasir? Sudah kelihatan? Oke. Oke. Jadi hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan kertas kerja atau mungkin lebih tepatnya kita dokumen-dokumen apa sih ya gitu yang harus kita siapkan, terutama perlu kita sampaikan kepada teman-teman di desa. Jadi gini Bapak Ibu. Pengaturan tentang pengadaan barang jasa desa ini kan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah gitu ya dengan Perbup peraturan keputusan kepala daerah. Nah, di keputusan kepala daerah yang telah disusun oleh Bapak Ibu di masing-masing kabupaten kota sebaiknya gitu ya, sebaiknya dilampiri atau sekaligus diberikan contoh format dokumennya gitu karena teman-teman kita yang ada di desa berdasarkan pengalaman itu sangat kesulitan sekali gitu ya kesulitan sekali ketika kita tidak memberikan contoh gitu. Jadi misalnya kita bilang harus ada negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi gitu ya itu sederhana kalau kita yang mungkin sudah biasa di pengadaan barang jasa itu tahulah ya kita langsung bikin berita acara gitu kan. Tapi kalau di desa itu belum tentu bingung bentuknya seperti apa sih berita acara negosiasi gitu. Jadi hal seperti itulah yang perlu kita susunkan gitu ya kita susunkan mungkin melalui PMD atau KPBJ untuk memberikan template lah gitu ya, template atau dokumen kertas kerja bagi para pelaku pengadaan di desa terkait administrasi apa yang harus mereka siapkan dalam proses pengadaan barang jasa di desa. Oke, tadi sudah sempat disampaikan oleh moderator gitu ya. Jadi pengadaan barang jasa desa ini kalau dulu belum muncul gitu ya di Perpres 46. Gitu. Tapi sekarang sudah secara langsung disebutkan, sudah naik kasta dia gitu. Kalau kemarin itu nggak disebutkan gitu, cuman dibunyikan bahwa itu masuk dalam pengadaan khusus. Tapi kalau sekarang sudah secara langsung bunyi gitu ya. Di Perpres 46 2025 itu di pasal 1 gitu ya, di pasal 1-nya itu sudah bunyi langsung. Pengadaan barang jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, dan pemerintah desa. Gitu ya, jadi sudah bunyi gitu. Dan pemerintah desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD, APBN, dan APBD
APBD desa gitu, atau biasa disingkat APBDes gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sudah lebih jelas gitu kan, pokok-pokok pikiran yang ada dan mengatur tentang pengadaan barang jasa di desa sudah cukup jelas. Nah, sekarang apa sih kalau kita tarik ke belakang gitu ya, kita tarik ke belakang dasar hukumnya apa, kita bicara tentang pengadaan barang jasa di desa. Yang pertama yang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang PBJ di desa, ya, PBJ di desa. Kemudian ada PP-nya, PP 11 tahun 2019. Itu merupakan perubahan kedua dari PP 43 tahun 2020, PP 43 tentang pelaksanaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6 2014 gitu ya, di mana di salah satu pasalnya, di pasal 105 jelas disampaikan bahwa PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lanjutannya ada lagi, mempertegas lagi bahwa pengadaan barang jasa di desa memang harus segera disusunkan peraturan bupati atau wali kotanya. Jadi kalau misalnya karena ini kan sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2000, LKPP-nya tahun 2019. Artinya saya rasa di tahun 2025 ini pasti kabupaten kota juga sudah melaksanakan atau sudah menyusun peraturan bupatinya. Nah, cuman mungkin nanti perlu ada perlu apakah perlu disempurnakan atau dilengkapi lagi terkait dengan model dokumennya gitu ya, karena memang model dokumennya sendiri yang LKPP juga baru mengeluarkan di tahun 2024 dan 2025 gitu. Kemudian Permendagri 20 gitu ya tentang pengelolaan keuangan desa juga di pasal 52-nya menyampaikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PBJ desa diatur dengan peraturan kepala daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PBJ di desa. Nah, peraturan perundang-undangannya apa? Ya, salah satunya ini Perka LKPP 12 2019. Memang ini Perka ini kan masih merujuk ke Perpres lama gitu ya, karena memang Perpres 46-nya untuk Perka LKP turunannya belum keluar. Tapi kita masih berpedoman dan berpegangan pada Perka LKPP 12 ini karena masih relevan gitu ya, karena kita juga masih menunggu. Nah, di situ juga di pasal 4-nya tata cara pengadaan barang jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes diatur oleh kepala daerah dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Jadi bisa berbeda-beda kondisinya. Mungkin di desa di wilayah Jawa dengan di wilayah Sumatera berbeda gitu ya. Jadi sesuai dengan di Jawa aja bisa berbeda dan kabupaten satu dengan kabupaten lain. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Nah, kalau biasa ini perbedaan ini biasanya terkait dengan nilai batas gitu ya, nilai batas nilai pelaksanaan pengadaannya gitu ya. Nanti silakan disesuaikan. Oke. Nah, selain 4 dasar hukum ini, tadi saya sudah sempat menyampaikan di tahun 2024 itu ada keputusan Deputi 1, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan gitu ya, tentang model dokumen PBJ desa melalui swaklola. Kemudian di tahun 2025 ini juga di bulan Februari kalau nggak salah, dia masih cukup baru, keputusan Deputi 1 nomor 1 tahun 2025 itu tentang model dokumen PBJ desa melalui penyedia. Artinya LKPP juga sudah memfasilitasi, sudah memberikan kemudahan gitu ya, karena memang PBJ desa ini benar-benar dibuat sangat sederhana gitu ya, sangat berbeda, dan tolong dipahami juga oleh teman-teman para pelaku pengadaan bahwa pengadaan barang jasa di desa ini cukup berbeda jauh gitu ya, sangat berbeda jauh dengan pengadaan barang jasa yang bersumber dari APBN APBD gitu. Dari pala pelakunya jadi udah berbeda gitu ya. Kemudian prinsip-prinsipnya gitu ya. Nanti kita lihat ya apa perbedaannya. Oke. Tadi sudah sempat saya singgung gitu ya, aturan yang terbaru di Perpres 46 gitu ya terkait dengan PBJ desa ini. Yang pertama di pasal 1-nya gitu ya. Kemudian dan di pasal 64. Itu 64 ini ada 64A, 64B, 64C
Ya, perubahannya apa? Sekilas yang juga perlu saya sampaikan sebelum kita lihat ke kertas kerja. Kalau saya hari ini tidak terlalu banyak bicara teori karena kita nanti akan lebih banyak ke dokumennya gitu ya, karena memang ini temanya. Karena kalau yang teori kan sudah kita sampaikan mungkin di beberapa kesempatan sebelumnya gitu ya, sudah mengenal tentang PBJ desa. Nah, ini kemudian ini saya coba lebih detail ke dokumen-dokumen atau kertas kerja apa yang perlu disiapkan di masing-masing tahap. Nah, ini sekilas di pasal 64A gitu ya, yang sebelumnya itu tidak ada ya, pasal ini sebelumnya tidak ada 64A, 64B itu ya, tidak, dan termasuk 64C itu tidak ada. Nah, perubahannya adalah yang sebagai berikut. Di 64A itu ada ayat 1 dan 2, pengadaan barang jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa. Ya, kewenangan desa ini mengutamakan penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa. Artinya bahwa diupayakan gitu ya. Jadi tujuannya pemerintah pusat memberikan dana yang besar ke desa itu adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan harapannya dana yang diberikan ke desa itu tidak keluar dari desa. Jadi benar-benar berputar di desa tersebut, dimanfaatkan dan digunakan. Jadi kalaupun nanti ada menggunakan penyedia pun penyedia desa setempat gitu ya. Tapi kalau misalnya sumber daya yang ada di desa itu bisa dilaksanakan dengan swakelola, memang harus swakelola dulu gitu ya. Jadi menggunakan material yang ada di sana, sumber daya manusia yang ada di sana gitu ya. Jadi belum sampai dana desa itu keluar dari desa kita. Tuh. Kemudian di pasal 64B-nya ayat 1, pengadaan barang jasa desa dilakukan melalui swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di sini yang agak berbeda. Kalau yang di sebelumnya kalau di perkanya kan bunyinya pengadaan barang jasa desa diutamakan adalah swakelola gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan melalui swakelola. Jadi artinya yang harus duluan itu adalah swakelola. Gitu ya. Harus dilakukan dulu ada swakelola. Nanti kalau swakelola ketika desa tidak mampu gitu ya dalam hal pengadaan barang desa di desa tidak dapat dilakukan dengan swakelola, maka baru dilakukan dengan penyedia gitu. Itu seperti itu. Jadi filosofinya seperti itu. Kemudian Kemudian selanjutnya pengadaan barang jasa di ayat 3 melalui penyedia menggunakan produk usaha kecil, usaha mikro, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Nah, ini juga nanti perlu saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu sekarang mungkin sering mendengar gitu ya, ini yang lagi benar-benar lagi gitu ya di media massa, mungkin jenengan lihat di medsos gitu ya, terkait dengan Koperasi Merah Putih gitu ya, kemudian ketahanan pangan melalui BUMDes. Nah, itu bisa menjadi salah satu strategi atau alternatif gitu ya, bagaimana kita mengupayakan belanja gitu ya, dan mengupayakan bagaimana Koperasi Merah Putih atau BUMDes gitu ya, BUMDes yang mendapatkan penyertaan modal ketahanan pangan 20% itu bisa terlibat dalam pengadaan barang jasa di desa juga gitu. Jadi kita mengupayakan sebisanya belanjanya melalui produk usaha mikro dan usaha kecil dan koperasi gitu ya. Nah, kemudian ada ketentuan ayat keempatnya. Dilakukan melalui e-purchasing. Nah, seperti itu ya. Berarti apakah harus seperti OPD gitu ya, harus APBN APBD kita pakai purchasing versi 6 gitu ya. Ya, harapannya ke depannya nanti seperti itu gitu ya. Tetapi dalam hal purchasing sebagaimana dimaksud ayat 4 itu belum dapat dilaksanakan, maka digunakan metode pengadaan yang lain dan diberikan jangka waktu 2 tahun sejak peraturan presiden ini berlaku. Nah, mengupayakan pengadaan dengan purchasing ini juga membutuhkan sarana dan prasarana. Artinya kan kita nggak bisa kalau kita membayangkan, oh berarti mereka harus tayang sirup gitu kan ya, harus punya akun dan sebagainya. Terus penyediaannya bagaimana? Nah, ini masih istilah dikembangkan gitu ya, masih dikembangkan oleh Direktorat Pasar Digital. Jadi nanti di katalog itu ada klaster-klaster desa gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi ketika nanti desa mau belanja purchasing itu tidak keluar penyedianya bukan dari penyedia dari desa yang lain. Jadi ada klasternya. Tapi sampai dengan saat ini itu belum gitu ya. Jadi kita masih menunggu juga. Tapi
cantolannya bahwa nanti pengadaan barang jasa di desa itu akan dilakukan dengan purchasing itu sudah ada gitu ya. Jadi sambil masih menunggu pengembangannya seperti itu. Selanjutnya ketentuan ini di itu ya di pasal 64C-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang jasa di desa sebagaimana dimaksud di pasal 64A dan 64B diatur dalam peraturan bupati, perbub atau perwali gitu ya. Dan pedoman itu meliputi mengenai tujuannya, kebijakan, prinsip, etika, pelakunya gitu ya, dan serta tahapan pelaksanaan pengadaan dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta bagaimana sumber dayanya, kelembagaan dan pembinaan serta pengawasan. Nah, semoga harapannya masing-masing Bapak Ibu yang hadir pada saat ini yang di kabupaten kota, kalau mungkin nanti bisa ya sambil cek-cek lah gitu ya, oh sudah ada atau belum gitu perbubnya atau perwalinya tentang pengadaan barang jasa di desa. Kalau seandainya belum, mungkin bisa disampaikan kepada dinas PMD-nya gitu ya, atau misalnya usulan dari UKPBJ juga bisa gitu untuk mengatur gitu ya, bikin draft terkait dengan perbub atau perwali tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa. Tuh. Oke, sekilas. Jadi sebenarnya tadi kita bicara tentang pengadaan barang jasa di desa adalah sebuah kegiatan gitu ya, kita untuk memperoleh barang jasa oleh pemerintah desa. Jadi apapun berupa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa yang dilakukan melalui swaklola dan atau penyedia barang dan jasa. Nah, ini nanti yang perlu juga kita bisa membedakan gitu ya. Ini swaklolanya tidak sama dengan swaklola di pengadaan barang jasa bersumber dari APBN APBD ya. Jadi sangat banget berbeda gitu ya prosesnya, karena nanti pelakunya pun berbeda gitu, tahapannya juga berbeda. Nah, jadi ada dua gitu ya, dengan swaklola dan atau dengan penyedia. Tapi utamakan dulu gitu, lakukan dulu dengan swaklola. Nah, sebagai contoh misalnya mungkin lebih mudah memahaminya ya. Ketika di desa, dan ini seringkali juga teman-teman pelaku pengadaan di desa itu bingung gitu ya, ketika ada pekerjaan jalan misalnya, pagu anggarannya itu lebih dari 200 juta. Mereka sudah bingung menganggap, oh ini harus dilelang. Oh ya, ini berbedanya ya, kalau di APBN APBD itu namanya tender, kalau di desa namanya lelang. Gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya anunya sama gitu ya, metodenya sama. Nah, ketika di atas 200 gitu ya, oh ini harus dilelang. Padahal sebenarnya kita harus lihat dulu gitu ya. Harus lihat dulu pekerjaan itu apakah memang dikerjakan, lelang itu kan untuk penyedia gitu ya. Nah, apakah pekerjaan itu benar-benar memang dikerjakan oleh penyedia atau diswaklolakan. Jadi nanti dilihat dulu RAB-nya. Nah, kalau swaklola tidak berbatas, walaupun dia nilainya di atas 200 bisa dilaksanakan dengan swaklola. Tapi nanti dilihat ya, di dalam RAB-nya kan pasti ada tenaga kerja, ada material gitu ya, misalnya kemudian ada biaya umum dan lain-lain. Nah, yang kayak tenaga kerja, kalau ini pekerjaan yang diswaklola berarti ini adalah nanti yang dikerjakan adalah masyarakat. Utamakan masyarakat di desa tersebut ya. Nah, kalau di material, kalau misalnya utamakan dulu pembelian material, misalnya butuh batu, siapa tahu ada di situ masyarakat sekitar yang memang dia punya usaha kayak tambang batu gitu ya, nah itu atau pasir, nah gitu. Nah, itu kemudian untuk material-material yang memang tidak bisa atau tidak bisa dicukupi oleh di sumber daya di desa harus dengan penyedia. Nah, dilihat di nilai nominalnya berapa dengan penyedia itu. Nah, itu ya nanti jadi kita kenal penyedia dalam swaklola ya. Jadi tidak murni swaklola gitu, tetapi ada pembelian barang jasa yang dibeli melalui penyedia tapi untuk mendukung swaklola. Jadi misalnya beli materialnya sampai dengan 200, nah itu yang berarti dilelang gitu ya. Tapi kalau tidak sampai 200 berarti pakai metode yang lain gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi tidak harus langsung ke penyedia karena di atas 200. Karena kadang-kadang ketakutan kan teman-teman di desa itu ketika pembangun jalan nilainya 250 misalnya, wah ini harus dilelang nih gitu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi harus dilihat dulu RAB-nya.
Nah, yang penyedia barang, yang misal benar-benar langsung dibelikan ke penyedia barang, misalnya desa mau beli mobil siaga atau mobil ambulan. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan oleh swaklola, tetapi ya harus langsung ke penyedia karena beli ke dealer atau gimana gitu ya. Nah, itu yang langsung ke penyedia. Jadi bisa Bapak Ibu bisa membantu memberikan pemahaman kepada teman-teman pelaku pengadaan di desa bahwa apa itu swaklola, kemudian bagaimana pembelian dengan penyedia, dan bagaimana penyedia di dalam swaklola, sehingga mereka tidak bingung lagi, apalagi ketika ditanya sama inspektorat misalnya ya, nah ini nilainya di atas 200 kok swaklola gitu, udah panik, udah takut, padahal sebenarnya nggak apa-apa, memang itu swaklola, cuma nanti ada penyedia di dalam swaklola gitu ya. Oke. Dan perlu juga dipahamkan gitu ya terkait dengan jenis pengadaannya. Jadi mana pengadaan barang, mana jasa konsultasi, konstruksi dan jasa lainnya. Itu yang kadang-kadang mereka masih bingung tuh Bapak Ibu ya. Jadi perlu benar-benar dipahamkan gitu sehingga tidak terjadi kebingungan. Kemudian ada kebijakan PBJ Desa. Yang pertama adalah mengutamakan peran serta masyarakat melalui swaklola secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi diutamakan tuh semuanya masyarakat bisa terlibat gitu ya. Jadi masyarakat ini bisa sebagai pelakunya, bisa juga sebagai pengawasnya gitu kan ya. Nah, kemudian swaklola itu diutamakan dan dilakukan tanpa batasan nilai tertentu. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi di atas 200 nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya bangun apa, jalan atau bangun gedung posyandu atau gedung apa ya, Karang Taruna dan sebagainya, walaupun nilainya di atas 200 tidak harus langsung dengan penyedia seperti dia harus dilelang gitu ya, seperti pengadaan barang kan mungkin karena ketakutan gitu ya, ketakutan jadinya langsung ini langsung dilelang aja gitu, padahal itu malah justru tidak yang diharapkan, karena harapannya dilakukan swaklola untuk memberikan keterlibatan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat. Tuh. Jika pengadaan tidak dapat dilakukan secara swaklola, maka dilakukan melalui penyedia di desa, gitu ya, atau bisa memanfaatkan tadi saya bilang ada BUMDes, ya, BUMDesma juga bisa, gitu ya, atau bisa juga lewat koperasi dan sebagainya. Justru disinilah perannya BUMDes ya, itu membaca peluang-peluang itu, gitu kan ya. Oh ternyata misalnya di desa itu tidak ada toko ATK misalnya gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi peluang gitu kan dan sebagainya. Dan jadi memang benar-benar harapannya uang itu berputar di desa, tidak keluar-keluar. Selanjutnya, nah penyusunan peraturan kepala daerah ini tujuannya untuk memberikan pengaturan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengadaan yang agar nanti pengadaan yang dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, gitu ya. Terus kita juga kenal prinsip-prinsip pengadaan yang juga pasti sama ya, hampir sama dengan prinsip pengadaan yang ada di APBN APBD, efektif, efisien, gitu. Yang berbeda adalah tambahan. Kalau di pengadaan barang jasa desa itu ada pemberdayaan masyarakat dan gotong royong, gitu ya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu adalah pengadaan itu memberikan ruang, gitu ya, wahana belajar kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengadaan. Sementara kalau gotong royong ini adalah mengupayakan sebesar-besarnya gitu ya sumber daya yang ada di desa tersebut. Jadi misalnya tenaga ya tenaga kerjanya ya dari desa gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian etika pengadaannya jangan baca sendiri ya di sini ya, kalau etika saya rasa sama lah dengan pengadaan barang jasa di APBN APBD juga demikian, harus tertib, harus tanggung jawab, bekerja secara profesional dan sebagainya gitu ya, menghindari penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Nanti silakan dibaca. Kemudian yang berbeda gitu ya, berbeda kalau di APBN dan APBD itu pengadaannya dengan desa adalah pihak yang melaksanakan atau siapa pelakunya gitu ya. Pelakunya kita kenal di sini kalau di pengadaan barang jasa di desa itu adalah kepala desa, kasih KUR, kemudian TPK, masyarakat dan penyedia itu sendiri gitu ya. Dan masing-masing dari pihak ini punya tugas dan tanggung jawab. Kepala desa itu tugasnya
menetapkan TPK, mengumumkan perencanaan gitu ya. Kemudian kalau kasih KAUR juga punya tugas yang berbeda. Dan ketika kita bicara tentang pengadaan barang jasa desa, tahapannya pun juga bukan semata-mata ketika kita melakukan pembelian atau pembelanjaan atau pelaksanaan pengadaan barang jasa, tetapi juga dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran sampai dengan serah terima. Nah, ini juga yang perlu sekali disampaikan kepada teman-teman atau para pelaku pengadaan di desa, karena yang mereka ketahui itu biasanya pengadaan barang jasa itu saat ini loh, saat mereka beli barang, misalnya contohnya pesen makan minum, nah itu saja gitu loh. Padahal sebenarnya proses pengadaan barang jasa itu alur prosesnya dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima, kan sama ya. Nah, di tahap perencanaan sekilas ya perlu saya sampaikan ini menyusun RKP gitu lewat musyawarah musrenbang des gitu ya. Kemudian jadi di situ kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan, ada kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh desa. Kemudian harus diumumkan, walaupun diumumkan tidak seperti kita harus disirup gitu ya, diumumkan tapi bisa diumumkan di papan pengumuman gitu ya. Bisa juga kalau desa itu sudah sekarang udah digital ya, ada website gitu ya, nah itu juga bisa diumumkan. Jadi harus diumumkan. Dan siapa yang mengumumkan? Yang mengumumkan adalah kepala desa. Jadi kepala desa itu bukan yang melaksanakan pengadaannya gitu ya, bukan yang belanjakan dan sebagainya. Kalau sering terjadi kan gitu ya. Nah, padahal kepala desa itu tugasnya, tanggung jawabnya ada di tahap perencanaannya gitu ya. Jadi dia yang melakukan penyusunan RKP gitu ya, kemudian menetapkan TPK itu, dan penetapan TPK itu sudah dimulai di tahap perencanaan, bukan menjelang pelaksanaan pengadaan. Catatannya itu mungkin yang inspektorat ya sering kali menemukan baru bikin TPK-nya itu ketika menjelang dilaksanakannya pengadaan, padahal seharusnya sudah dimulai di tahap perencanaan. Kemudian setelah perencanaan sudah diumumkan gitu ya, namanya tahap pengadaan. Tahap pengadaan ini adalah tugas dan tanggung jawab dari kasih atau KAUR yang menanganinya gitu ya. Nah, kan sudah tahu tuh dari awal akan dilaksanakan dengan swakelola atau dengan penyedia gitu ya. Nah, di sini kasih KAUR menyusun dokumen persiapan. Dokumen persiapan sama kan, dokumen persiapan. Jadi kalau ini seperti PPK lah gitu. Kalau di pengadaan barang jasa APBN APBD itu PPK-nya gitu ya, menyusun dokumen persiapan yang disusun itu berdasarkan DPA gitu ya. Nanti kasih KAUR juga melakukan istilahnya dicek lagi gitu ya, diulang lagi ya, disurvei lagi apakah RAB pengadaan gitu ya itu masih relevan dengan RAB saat perencanaan. Ya, nah ini perlu ada. Jadi ada dua RAB. RAB di tahap perencanaan dan RAB di tahap persiapan gitu ya. Nah, apakah dilihat lagi apakah ada perbedaan nilai anggarannya atau tidak gitu kan. Itu kan mungkin terjadi kan, karena kalau perencanaan itu kan 1 tahun sebelumnya gitu. Nah, kalau persiapan pengadaan kan menjelang pelaksanaan pengadaan gitu. Kalau apabila terjadi perbedaan gitu ya, maka perlu dilakukan dulu revisi RAB gitu ya, kalau misalnya melebihi pagu gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti setelah disusun dokumen persiapan itu, dokumen persiapan diserahkan kepada TPK. Nah, gitu ya, kepada TPK di tahap pelaksanaan pengadaan. Nah, nanti TPK itu tugasnya tinggal melaksanakan gitu. Nah, ini yang seringkali kadang-kadang ya, jadi tidak tahu perannya, tidak tahu fungsinya gitu, ditugaskan sebagai TPK. Gak tahu saya itu harus ngapain gitu loh. Kadang-kadang itu sering kali terjadi di desa. Nah, itu perlu kita dampingi gitu ya. Tugasnya TPK adalah tinggal melaksanakan dari dokumen persiapan yang disampaikan oleh kasih KAUR ya. Kemudian selanjutnya setelah dilaksanakan dilakukan pembayaran, kemudian setelah itu nanti dilaporkan pelaporannya pun TPK melaporkan kepada kasih KAUR, dikembalikan kan pada pemberi tugas tadi, diberikan kepada kasih KAUR. Nah, kasih KAUR menerima hasil kegiatannya,
Kemudian kasih KAUR menyerahkan kepada kepala desa, yang semua tahapan kegiatan itu harus terdokumentasikan melalui berita acara serah terima. Ya, nah sekarang kita mulai masuk ke dokumen-dokumennya apa aja. Oke, di tahap perencanaan gitu ya. Dokumen apa aja sih atau kertas kerja apa saja yang perlu disiapkan gitu ya. Karena ini jadi satu kesatuan ya, bukan hanya di tahap pelaksanaannya saja seperti yang saya sampaikan. Jadi ada tahap dari tahap perencanaan itu penanggung jawabnya ada kepala desa. Yang dibutuhkan apa dokumennya? Pertama ada SKTPK. Ya, ada SKTPK. SKTPK bukan menjelang mendekati pelaksanaan, tetapi di tahap perencanaan itu sudah tahu ya. Terus ada fakta integritas TPK gitu ya. Kemudian ada pengumuman perencanaannya. Ya, oh nanti jadi masyarakat bisa tahu gitu loh di desa A itu anggaran APBD-nya tuh ada berapa, kemudian jenis kegiatan-kegiatannya apa saja ya, dan dilengkapi dengan data dukung. Paling tidak sudah ada RAB-nya, sudah KAK-nya gitu ya. Karena ketika menyusun ketika Musrenbangdes gitu kan bilang oh kita mau ada pemafingan jalan RT 1 misalnya gitu. Nilainya berapa? Nilainya 50. Kan kita nggak bisa secara gelondongan ya 50 juta, tapi paling tidak kita sudah punya ada RAB-nya lah, rencana anggaran 50 itu buat apa, buat apa, buat apa. Itu namanya RAB di tahap perencanaan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu di tahap persiapan. Itu yang buat adalah KASI atau KAUR. Nah, untuk KASI dan KAUR ini mungkin sebagai kalau Bapak Ibu tidak familiar ya, kalau di desa itu kan ada kepala desa ya, paling tinggi kepala desa. Kemudian ada sekretaris desa. Nah, di bawah sekretaris desa itu ada yang namanya KAUR. Ada KAUR TU dan tata usaha dan umum. Kemudian ada KAUR perencanaan dan ada KAUR keuangan. Ya, kemudian di bawah kepala desa itu ada kasih ada kasih pemerintahan, kemudian ada kasih kesejahteraan dan kasih pelayanan. Ya, nah yang tidak boleh gitu ya, tidak boleh diberi tanggung jawab dalam hal satu kegiatan itu adalah KAUR keuangan gitu ya, karena dia kan bendahara gitu ya, jadi nggak boleh itu. Nah, di sini nanti bentuk kegiatan yang ada di desa itu silahkan sudah ditunjuk siapa kasih KAUR yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Nanti bentuk dokumennya kelihatan ya, nanti saya tunjukkan setelah ini. Nah, dokumen yang harus disiapkan oleh kasih KAUR di tahap persiapan ini adalah yang pertama, karena tadi kan sudah tahu kan pengadaan itu mau dengan penyedia atau dengan swakelola gitu ya. Bedanya kan kalau dengan penyedia itu ada tambahan HPS gitu ya. Sebenarnya sama ya HPS dengan kalau di swakelola namanya RAB gitu ya. Cuma beda istilah tapi sama sebenarnya. Cuman kalau penyedia kita kenal namanya HPS, kalau di swakelola kita kenal namanya RAB gitu ya. Jadi sama. Kemudian ada rancangan kontrak kalau di penyedia gitu ya. Nah, itu nanti dokumen persiapannya terdiri dari itu. Kemudian ada RAB, ada HPS gitu ya, atau ya ada jadwal kalau memang ada gambarnya, kemudian ada KAK atau rancangan kontrak gitu ya, disesuaikan. Seperti itu. Nah, itu yang harus disiapkan oleh kasih KAUR yang nanti akan diserahkan kepada TPK. Nah, kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kertas kerjanya atau dokumennya yang disusun oleh TPK ini. Kalau melalui penyedia, dokumennya atau kertas kerjanya, kan ada 3 ya kita kenal di PBJ desa itu. Ada pembelian langsung, ada pembelian dengan penawaran, dan ada lelang. Ada 3 jenis, gitu ya. Nah, untuk pembelian langsung itu ada kalau di Perka 12-nya itu batasannya 10. Tapi silakan ini bisa menyesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Nah, ini salah satu yang harus dituangkan dalam keputusan Perbub gitu atau Perwali tentang batasan nilai pengadaan gitu ya. Kalau misalnya contohnya di Kabupaten Magetan kami itu batasannya 15 juta. Jadi sampai dengan 15 juta maka namanya pembelian langsung. Kalau di atas 15 juta sampai 200 pembelian dengan penawaran. Jadi sekilas gitu ya. Nah, silakan untuk batasan nilai itu sesuaikan dengan sosial kondisi masing-masing di desanya Bapak Ibu semua. Nah, jadi ada 3 gitu ya. Nanti dokumennya pembelian langsung, kemudian pembelian dengan penawaran, dan dokumen lelang. Kemudian
Yang melalui swaklola nanti juga harus ada notulen pembahasan kegiatan gitu ya. Kemudian ada laporan kemajuan pekerjaan, laporan penggunaan sumber dayanya, kemudian laporan evaluasi kegiatan gitu ya. Jadi nanti jadi ketika PTPK melaksanakan pelaksanaan pengadaan barang jasa itu bukan hanya dah dilaksanakan gitu, tapi tanpa dilengkapi dengan administrasi atau dokumen. Nah, itu yang sangat rawan sekali gitu ya. Jadi perlu disampaikan kepada mereka. Kemudian di tahap serah terima gitu ya, termasuk juga nanti pembayaran gitu ya. Ini antara TPK kemudian dikasih KAUR ya, pihak yang terlibat di dalamnya. Dokumennya apa saja? Dokumennya ada surat penyerahan hasil pekerjaan, jadi berita acaranya gitu ya. Kemudian ada surat permohonan pemeriksaan pekerjaan, kemudian berita acara hasil pemeriksaan, ada berita, cukup banyak berita acaranya, jadi makanya perlu diberikan contoh itu seperti itu. Ada berita acara serah terima hasil pekerjaannya, termasuk berita acara pembayaran, sampai dengan berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari kasih KAUR ke kepala desa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bentuk dokumennya seperti apa? Akan saya tunjukkan ya. Ini nanti ada saya bagi ke dalam dua bentuk gitu. Nah, ada yang nah ini. Udah kelihatan belum Mas Nasir? Sudah ya? Jelas, jelas. Oke, jelas. Nah, ini kan dokumen-dokumen yang saya sampaikan ini juga saya mengadop dari keputusan Deputi ya, Deputi 1 dan Deputi 2. Itu kan model dokumen. Artinya bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya, sesuai dengan kondisi gitu ya. Ini juga saya tidak benar-benar persis sama dengan yang di keputusan Deputi, ada juga ditambah-tambahin sedikit. Nah, silakan disesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu rasa ini bisa digunakan, silakan. Tapi apabila mau ditambahkan lebih lengkap atau lebih rigid, silakan. Ya, nah tadi di tahap perencanaan ya, ini yang dengan penyedia ya. Nah, di tahap perencanaan tadi dokumennya apa yang di tahap perencanaan? Ada SK TPK. Ya, nah ini contohnya SK Kepala Desa tentang penetapan tim pelaksana kegiatan. Nah, ini yang betul-betul harus dicermati ya Bapak Ibu ya. Jadi TPK ini seringkali kepala desa itu belum menetapkan TPK di tahap perencanaan gitu ya. Jadi mereka itu baru ketika mau melaksanakan baru nyusun gitu. Nah, itu yang perlu diingatkan. Jadi TPK ini gini ya, tentang penetapan tim sebagai pelaksana pengadaan periode tahun. Jadi sebaiknya dibuat 1 tahun gitu ya. Tapi kalau mau dibikin satu-satu juga nggak apa-apa. Kalau saya ini bikinnya 1 tahun gitu ya. Jadi memutuskan nama jabatan, termasuk di dalamnya ada tugas pokoknya apa. Jadi tugasnya melaksanakan swaklola, menyusun dokumen lelang, dan mengumumkan dan melaksanakan lelang, memilih penyedia dan sebagainya, disampaikan, dituliskan di situ gitu ya. Kemudian ini tanda tangani oleh kepala desa gitu ya, ditebuskan ke camat, ketua BPD, kemudian mungkin sebagai arsip satunya. Nah, lampirannya ini sesuai dengan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Silakan disesuaikan. Kalau mau dibikin masing-masing setiap kegiatan 1 TPK juga bisa, tapi kayaknya agak banyak nanti ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dibikin per wilayah itu juga bisa ini gitu ya. Jadi ini contohnya. Di susunan ini lampirannya gitu ya. Jadi ada nama, ada ketua, kedudukan dalam TPK itu ada ketua, sekretaris, anggota gitu ya Bapak Ibu ya. Itu harus ganjil 3 atau 5 atau 7 sesuai dengan kebutuhan. Kalau 3 sudah cukup ya sudah cukup gitu. Jadi unsur-unsurnya unsur dari TPK itu adalah perangkat desa. Perangkat desa ini biasanya unsur kewilayahan atau biasanya disebut kepala dusun, ya itu ketuanya misalnya. Kemudian dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa, bisa Karang Taruna, bisa Posyandu, bisa RT, bisa RW, bisa Karang Taruna gitu ya. Jadi LKD, lembaga pemasyarakatan itu ya. Nah, itu. Kemudian satu lagi anggotanya dari unsur masyarakat desa tersebut.
salah satu, itu tokoh agama kah, tokoh masyarakat kah, atau masyarakat sendiri, silakan. Nah, untuk pekerjaan konstruksi terutama gitu ya, pilih salah satu yang juga sebagai perangkat penanggung jawab teknis. Kalau misalnya memang di desa itu ada masyarakat yang mungkin dia sarjana teknik, sarjana apa sipil gitu ya, terkait dengan teknis konstruksi. Tapi kalau misalnya tidak ada, TPK ini bisa dengan narasumber dibentuk yang kayak konstruksi. Suaranya putus, Bu. Tapi putus apa? Sinyal kayak. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Ibu dia terganggu oleh konektivitas internet mungkin. Beliau terlempar dari webinar hari ini. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Beliau akan kembali hadir. Sinyal mungkin cuaca kurang bagus di tempat beliau sehingga mengganggu acara pada hari ini. Kami mohon maaf dan mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian. Kenapa Ibu? Coba di WA Pak Nasir. Ini lagi saya Beliau WA. di WA Pak. Iya ya, oke. Sudah gabung kembali Pak, beliau Pak. Mohon maaf Pak Nasir, Cak Mus, saya terlempar Iya, terlempar monggo dengan dilanjut. Silakan dengan Ibu. tanpa sadarnya saya berbicara terus, ternyata saya sudah terlempar. Tadi kayaknya sampai pekerjaan konstruksi ya Pak Nasir ya. Oh Iya, gitu ya, sampai ulang, pekerjaan oke, konstruksi. saya ulangi. Ulang pekerjaan Ulang lagi. konstruksi. Iya. Siap. Apa putus-putus Pak Nasir suara saya? Sekarang normal Oke, sekarang. oke. Mohon maaf ya. Soalnya di gunung ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi seperti saya sampaikan tadi. Jadi ketika ada pekerjaan konstruksi, gitu ya, terutama untuk pekerjaan konstruksi, ketika TPK itu salah satu atau tim pelaksana kegiatan, kalau bisa ada yang bisa merangkap sebagai penanggung jawab teknis yang paham terkait dengan konstruksi gitu ya. Siapa tahu di masyarakat di desa tersebut ada yang sarjana teknik sipil gitu ya, atau bangunan gitu ya. Nah, itu boleh masukkan sebagai tim TPK. Tapi kalau misalnya tidak ada, gitu loh, kalau tidak ada, boleh diberikan pendamping atau beli mencari pendamping atau narasumber, gitu ya. Cari yang ada di masyarakat tersebut, gitu. Utamakan dulu yang ada di masyarakat, gitu ya. Yang punya kemampuan atau kompetensi terkait dengan pekerjaan konstruksi, biar membantu, gitu loh. Karena khawatirnya ketika TPK nggak tahu, gitu kan, ya nggak tahu nanti ngeluarkan materialnya seperti berapa lah banyak, terus anunya bagaimana prosesnya dan sebagainya kan gitu kan nggak paham gitu. Makanya kalau bisa ada salah satu anggotanya yang merangkap penanggung jawab teknis. Tapi kalau nggak ada, bisa didampingi gitu ya, bisa mencari narasumber gitu. Nah, jadi di masing-masing wilayah kalau bisa dibuat gitu ya, dibuat TPK-nya per wilayah itu. Jadi dusun, misalnya dusun ya kalau di desa itu ya biasanya dusun, atau kalau RW lah kalau di itu ya RW. Nah, itu masing-masing TPK-nya sudah ada. Jadi silahkan Bapak Ibu susun. Kalau ini saya menyusun, memberikan contohnya, ini dibuat per tahun. Tetapi kalau mau dibikin per kegiatan pun tidak salah. Jadi misalnya ada pekerjaan paving gitu ya di RW 1 misalnya, terus TPK-nya satu surat, satu SK kepala desa, itu juga nggak apa-apa. Jadi silahkan disesuaikan saja bagaimana
sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu susun. Nah, kemudian buatlah fakta integritas gitu ya. Kalau di keputusan deputi nggak ada sih sebenarnya fakta integritas. Ini saya tambahkan sendiri gitu ya. Yang tujuannya ya biar ada bentuk tanggung jawab dari TPK gitu ya untuk fakta integritas. Silakan mau diadop silakan, tidak juga enggak masalah atau disesuaikan monggo gitu ya. Jadi saya buatkan fakta integritas gitu ya untuk TPK. Jadi tanda tangan salah satu ya ketua TPK saja mengetahui kepala desa. Kemudian nah ini contoh dokumen pengumuman yang harus diumumkan oleh kepala desa gitu ya. Jadi di sini tuh sudah ada nama kegiatannya apa, nilai kegiatannya berapa, cara pengadaannya akan dilaksanakan swaklola atau dengan penyedia itu dari tahap perencanaan sudah tahu. Jadi bukan ketika menjelang pelaksanaan pengadaan baru oh ini enaknya pakai swaklola apa enaknya penyedia ya, enggak gitu ya. Karena kita pengadaan kita di APBN APBD pun seperti itu kan. Cara pengadaannya itu kan sudah ditentukan pada saat tahap perencanaan. Jadi kita sudah tahu ini akan dilaksanakan dengan swaklola atau dengan penyedia. Sumber anggarannya dari mana? Kalau desa itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Ada yang dari dana desa itu dari pusat biasanya. Terus ada ADD gitu ya. ADD itu alokasi dana desa itu dari APBD biasanya dari kabupaten, kemudian mungkin dari PAD-nya gitu ya, dari sumbernya silakan dimasukkan. Kemudian nanti keluarannya apa, volumenya berapa, satuannya berapa, nama TPK-nya. Nah, nama TPK-nya sudah ada kan di sini, berarti kan tinggal menarik dari SK TPK tadi. Itu terus lokasinya di mana, waktu pelaksanaannya kapan, ini harus Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Dan juga ini juga waktunya sudah habis Ibu. Sinyal mungkin. Ibu dia. Mohon maaf Bapak Ibu, kita terganggu lagi oleh konektivitas hak internet ini yang mungkin dialami Bu dia. Kita sabar dulu. Sambil menunggu. Saya coba hubungi lagi beliau. Iya, saya WA juga centang satu Pak Nasir, kayaknya sinyal Iya. juga ya. Ya, sinyal WA-nya juga centang satu itu barusan. Kita tunggu aja lah. Udah centang dua Pak. Baik Bapak Ibu, kami mohon kesabarannya. Kami sampaikan kepada peserta sekalian kalau ingin mengajukan pertanyaan kami silahkan klik tombol raise hand atau yang ingin bertanya lewat kolom chat kami silakan untuk mengklik kolom Aduh, di mohon maaf Pak chat. Nasir ini kok sinyalnya Siap. kok ini. Udah Ibu, masuk ya? waktunya sudah habis Ibu. Kita masuk ke sesi tanya jawab Ibu. Oh gitu. Oke, sebentar Oke, sebelum tanya jawab ya. Mungkin saya siap, sampaikan dulu dikit aja. Nah, siap. kemudian Silakan Bu. Bapak Ibu di materi saya nanti sudah ada contoh dokumen ya, baik itu di dokumen seperti yang di slide tadi ya. Jadi di tahap perencanaan yang dibutuhkan itu apa saja gitu, kemudian dokumen apa saja atau kertas kerjanya apa saja gitu di tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan serah terima. Silakan nanti Bapak Ibu bisa dibuka gitu karena sudah saya buat gampang lah gitu ya, gampang untuk membacanya sudah sesuai dengan urutannya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja gitu kan. Kalau memang misalnya sekiranya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang memang oh kok ini seperti ini ya gitu ya. Terutama nanti yang dengan penyedia gitu di pengen penyedia itu kan nanti ada yang pembelian langsung gitu ya. Oh pembelian langsung berarti beli langsung mungkin ada negosiasi gitu ya. Negosiasinya itu gini loh Bapak Ibu, di desa itu jangan terlalu dipersulit dengan administrasi gitu ya. Gampang, misalnya seandainya tulis tangan pun itu bisa jadi dokumen gitu ya. Jadi nggak perlu apalagi nanti kadang-kadang teman-teman di desa itu ya kebingungan atau ketakutan ketika harganya berbeda. Gitu ya. Padahal sebenarnya harga terjadi perbedaan harga gitu ya. Misalnya kita memilih penyedia kan kita harapkan yang ada di desa itu dulu.
Baru kalau di desa tersebut tidak ada, baru kita kembangkan ke desa sebelah gitu ya, atau kemudian nanti ke kecamatan sebelah, atau misalnya nanti selanjutnya tidak ada, baru kita kembangkan gitu ya. Nah, ketika penyedia yang ada di desa kita itu ternyata harganya lebih mahal gitu, mereka tuh sudah bingung, sudah takut gitu loh, Bu, ini lebih 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 mahal, apakah boleh gitu? Boleh, selama harga itu wajar gitu ya, selama harga itu wajar. Kan kita nggak tahu kondisi desa. Ada yang desanya memang misalnya di pucuk gunung seperti di Magetan itu ya, seperti saya ini ya, sampai terlempar berapa kali karena sinyal gitu ya, karena memang kontur daerahnya itu kan pegunungan gitu ya. Nah, seperti itu mungkin harga harga itu bisa berbeda gitu satu desa dengan desa yang lainnya. Ini yang perlu dipahamkan gitu ya. Karena kadang-kadang di desa itu sendiri ya Bapak Ibu, ketika inspektorat datang itu sudah tidak bisa tidur tuh gitu. Bahkan sampai segitunya ya, sampai segitunya. Nah, makanya tugasnya kita tuh sebagai para pelaku pengadaan yang ada di kabupaten, ada di UKPBJ, ada di Inspektorat, PMD gitu, mungkin bisa membantu, mendampingi gitu ya, memberikan tuntunan lah ya melalui peraturan bupatinya itu. Nah, makanya peraturan bupatinya kalau bisa dilampiri dengan format-format dokumen, kertas kerja yang harus disiapkan oleh para pelaku pengadaan di desa itu, baik itu kepala desanya, kasih kaurnya, TPK-nya, gitu, termasuk dengan masyarakat yang misalnya dia sebagai penyedianya, gitu ya, apa yang harus dia, gitu ya. Termasuk penyedianya, penyedia itu sangat dipermudah, bahkan mereka dengan surat kebenaran usaha saja sudah cukup, sudah bisa, gitu, sebagai penyedia di desa. Mungkin itu saya nggak bisa merincikan satu persatu kertas kerjanya, gitu ya, tapi silakan dibuka gitu karena keterbatasan waktu juga dibuka, insya Allah sudah cukup lengkap lah sampai dengan berita acaranya gitu. Kita lanjut dengan sesi diskusi nanti mungkin sambil bisa menjelaskan lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Nasir, terima kasih silakan. Ibu Diah yang sudah menyampaikan materinya tadi cukup panjang. Tapi ya Alhamdulillah kita ada kendala sedikit terkait dengan mungkin di atas gunung. Jadi putus-putus juga. Baik Bapak Ibu, pergi ke sungai memancing ikan, ikan dijual sampai ke negeri Panama. Materi tadi sudah disampaikan. Yuk kita diskusi dan bahas bersama. Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan, kami silakan klik di tombol raise hand atau ketik di kolom chat. Untuk sementara ini karena sudah ada yang raise hand, guru besar kita juga, Kak Mustafa. Kita langsung Bu ya. Kita langsung Oke, berikan kehormatan kepada Cak Mus untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan ini sarannya, bukan unek-unek, menyampaikan harusnya ini ada closing statement ilmunya. nih harusnya Cak Mus Iya, ini. Gimana ini iya. maksudnya ini? Tapi beliau menyampaikan Iya. ilmunya, Bu. Iya, Beliau kok ini bisa raise ahli hand ini ini. loh, padahal closing statement Iya, harusnya. ini antara dua, Bu. Iya. Ini belajar apa ngetes ini? Ngetes ini sepertinya ini. Kanan Silakan, kanan. Cak Mus. Iya, siap. Silakan. Ya, kan manusia itu punya keterbatasan. Kadang kita kurang, kelebihan itu ada di teman kita, ada di guru kita Budia, kan gitu ya Budia ya. Oke, saya memantik resen Budia. Teman-teman tidak ada yang resen itu sampai sekarang. Oke, pertanyaan pertama hanya ada 3 Budia. Kita ini kan juga sesuai Perpres tadi kan di pasal 64 AB tadi sudah dijelaskan oleh Budia ya. Kita mengutamakan penyedia di desa kita kan ya. Nah, Iya. misal kita di desa kita ada pembangunan jalan paving di desa gitu ya. Terus ternyata ada nilai paving, nilai materialnya itu nilai paving, nilai pasir gitu ya, ada semen juga, Ya. itu totalnya di atas 200 juta misal. Terus bolehkah nilai material itu kita pecah-pecah misal menjadi 3 ya dari 200 juta. Paving sendiri ke toko bangunan A, terus semen sendiri ke toko bangunan B, terus semen sendiri di toko bangunan C, itu sehingga kita mengutamakan penyedia di desa kita. Itu kan bolehkah seperti itu nilainya di atas 200. Nah, terus misal ada pengadaan paving itu sudah di atas 200 juta. Nah, apakah juga harus lelang gitu ya? Nah, kalaupun toh lelang itu proses lelangnya melalui media apa gitu nggih. Terus
tata cara lelangnya seperti apa mungkin. Terus yang ketiga hanya 3 pertanyaan, Bu. Nah, eh, tadi kita misalkan di desa kita sudah ada nih seorang apa ya ahli konstruksi sehingga nyusun rapnya. Nah, penyusunan rap apakah harus ada AHSP seperti yang diatur di Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 yang di dalamnya mengalokasikan overhead dan keuntungan 10 hingga 15%. Karena kegiatannya secara swakelola ya tidak boleh, apakah begitu ya? Sehingga nyusun rapnya itu ya hanya biaya langsungnya aja, ya biaya upahnya, biaya apa namanya material sama alat. Nah, terus saya pernah dengar ya bahwa pada saat PBJ desa itu 50% dari nilai nilai PBJ desa itu adalah untuk tenaga kerja. Apa betul demikian ya Bu? Mungkin itu sih Bu, pertanyaannya hanya ada 3. Terima kasih Bu Diah, makasih ya Pak Nasir ya. Monggo dipersilakan Bu. Mantap. Makasih Cak Mus. Langsung Oke, aja siap. Bu Dia untuk menanggapin. Langsung ya. Ya, Oke, silakan Bu. oke langsung. Baik, terima kasih Cak Mus. Ini pasti pertanyaannya juga banyak, pasti banyak ya. Mungkin jadi pertanyaan juga dari teman-teman yang lain gitu ya. Sekalian dirangkum oleh Cak Mus gitu ya, sekalian tadi. Jadi tadi misalnya contohnya ada pembangunan paving. Pertanyaan pertama ya, nilainya lebih dari 200 juta. Apakah boleh dipecah di beberapa penyedia gitu ya? Kita kan kembali lagi ke prinsip pemberdayaan gitu ya. Jadi kita mengupayakan untuk membeli kepada penyedia yang ada di desa tersebut. Nah, kalau seandainya memang nilainya itu lebih dari 200 tetapi dibelikan pada beberapa penyedia itu boleh gitu ya, boleh dengan catatan harganya itu sama gitu ya. Harganya kan sama. Kalau misalnya harganya lebih murah, kita beli yang lebih murah dong, seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya harganya catatannya harganya harus sama, gitu ya. Harganya tidak berbeda, gitu. Karena kita kembali ke prinsip pemberdayaan. Jadi memungkinkan, apalagi kalau misalnya membutuhkan barang itu banyak, gitu kan. Sementara saat penyedia itu tidak bisa mencukupi kebutuhan volumenya, gitu kan. Berarti kita bisa ke penyedia yang lain, gitu ya. Jadi bisa, gitu. Tidak harus ke satu penyedia yang delalah kemudian penyedianya itu juga di luar dari desa tersebut. Akhirnya kan nanti tidak kembali ke prinsip pemberdayaannya, itu ya, itu pertama. Yang selanjutnya, terus bagaimana kalau misalnya seandainya ada dan memang tidak ada di desa itu penyedianya. Contohnya misalnya paving ya, tapi di desa itu tidak ada yang produksi paving atau jualan paving. Itu kan harusnya akhirnya karena nilainya di atas 200 harus dilelang. Prosesnya seperti apa? Apakah harus lewat LPSE? Tidak. Jadi lelangnya itu lelang manual gitu ya. Tetap dilaksanakan oleh TPK gitu ya. Jadi TPK itu seperti Pokja lah gitu. Tahapannya juga tetap harus dilalui, yaitu pengumuman gitu ya. Kemudian nanti penyedianya dalam pengumuman ini kan disampaikan juga tidak harus lewat LPSE, tidak harus lewat website dan sebagainya. Cukup ditempelkan di kantor desa gitu atau di tempat papan-papan pengumuman yang masyarakat tahu gitu. Nah, itu dan boleh juga TPK itu menginformasikan lah gitu ya kepada beberapa penyedia gitu kan bahwa kita ada pekerjaan pembelian paving misalnya silakan melakukan pendaftaran atau penawaran gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru TPK melakukan klarifikasi, negosiasi gitu ya. Jadi tahapannya sama gitu, cuman secara offline tetap ada dokumen lelangnya gitu kan sampai dengan nanti penetapan pemenangnya, kemudian tanda tangan kontraknya gitu ya. Jadi tahapannya sama Cak Mus gitu, tetap proses lelangnya cuman dilakukan secara manual. Sampai dengan pengumuman pemenang lelangnya juga demikian gitu ya. Kemudian terkait dengan ahli konstruksi tadi ya, dalam penyusunan itu apakah harus ada keuntungan dan sebagainya, betul, karena ini kan swaklola ya, karena swaklola karena tidak ada keuntungan di dalamnya gitu. Jadi tidak sampai ada overhead, tidak ada keuntungan, cukup dengan biaya upah, material gitu ya. Kemudian mungkin
narasumber tetap ya kalau memang membutuhkan dan sebagainya gitu ya tetap ada seperti itu. Nah, kemudian tadi yang 50% apakah untuk tenaga? Ya disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dari misalnya ada pekerjaan ya tidak harus 50% untuk tenaga, disesuaikan saja gitu. Misalnya memang RAB-nya untuk penyusunan paving itu nilainya 90 juta ya terdiri dari apa saja kebutuhannya gitu. Tidak harus 90%, 50% dari 90 juta itu untuk tenaga. Tidak seperti itu gitu. Atau mungkin saya juga kayaknya nggak pernah dengar sih ada informasi seperti itu ya, tapi secara anunya ya mestinya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Mungkin itu dari saya, Mus. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu Tergantung Diah. dengan ya Cak Mus, misalnya yang pertama utamakan dulu penyedia yang ada di desa. Ya, tadi saya Oke, bilang siap. lagi ya, walaupun Oke. harganya berbeda, misalnya lebih mahal daripada di desa sebelah, itu tidak apa-apa selama harga itu wajar dan memang segitu karena mungkin ada ongkos kirimnya karena kondisi desa tertentu itu memang harganya seperti itu. Gitu ya. Ya, Terus baik. kalau dibilang tadi di pasal pasal berapa tadi yang bisa 64. purchasing tadi itu ya. Nah, itu dibilang oh purchasing, Bu, kita mau belanja di Shopee apa di Lazada harganya lebih murah itu apakah termasuk di purchasing? Bukan, gitu ya. Tolong disampaikan itu bukan itu maksudnya, gitu ya. Jadi kalau beli di Lazada, beli di Tokopedia memang lebih murah gitu dan dianggap sama oleh masyarakat desa belanja di situ aja lebih murah. Tapi kita kembali lagi ke kebijakan bahwa tujuannya untuk pemberdayaan. Jadi usahakan beli dulu di penyedia desa tersebut. Gitu. Walaupun harga di Shopee lebih murah loh ya. Gitu. Walaupun harga di Shopee lebih murah. Karena harga di Shopee memang lebih murah karena dia mungkin di distributor, gitu, ada ongkos kirim dan sebagainya gitu. Tapi utamakan dulu belanja di penyedia desa tersebut gitu. Jadi uang anggaran desa itu dana desa itu tidak keluar dari desa tersebut. Berputarnya ya untuk masyarakat desa aja gitu. Siap. Makasih Itu. banyak, Bu Diah. Penjelasannya Yes, luar biasa. siap. Oke, siap. Makasih, Pak Nasir. Makasih Cak Mos, pencerahannya, pemantiknya untuk resen. Mungkin kita ke resen yang kedua dulu Bu ya. Setelah itu baru kita ke kolom chat. Kami persilakan Pak Hendrat Mah. Dari mana Pak? Ya, Trenggalek ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dari Waalaikumsalam. Trenggalek, Pak Nasir. Trenggalek, Masya Allah. Iya. Silakan Pak. Ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Dari fungsional Pak ya. Iya, Pak. Siap, siap Pak. Lanjutkan Pak. Oke. Iya, iya. Ini langsung ke pertanyaan Bu Diti ya. Ya, Iya. Ini kan gini Bu ya, dalam perencanaan Mas ya suaranya ya, itu kan Mas. disebutkan ya. Gimana? Kecil ya? Kurang keras Volumenya Pak. suaranya. Volumenya Pak Hendra dinaikkan. Nggak Volumenya. kedengeran. Volumenya karena di atas gunung kurang kedengeran Pak. Oh, iya. Di volumenya Pak, ditaik Pak. Halo? Iya. Halo. Ya, coba Pak. Iya, iya, iya. Iya. Ini kan ini ya. Dalam perencanaan itu kan disebutkan ya, outputnya itu untuk pekerjaan itu misalnya untuk rada jalan itu kan lebar 3 meter terus panjangnya kemudian 200 meter. Nah, ketika pekerjaan sudah selesai, semua anggaran sudah dibelanjakan. Misalnya untuk belanja material semua sudah dibelanjakan dan semua upah tenaga kerja sudah dibayarkan semua. Jadi anggaran sudah terserap habis semua tanpa ada penyelewengan. Tapi ketika pekerjaan diukur ya, itu output pekerjaan itu tidak sesuai dengan perencanaannya. Jadi di bawah perencanaan, misalnya outputnya tadi kan lebar 3 meter, panjang 200 meter, tapi diukur itu hanya 175 gitu misalnya gitu ya. Itu yang jadi objek pemeriksaan atau apa ya, audit itu jumlah belanjanya atau output pekerjaannya. Kan ini kan swatola misalnya. Langsung aja Bu. Oh langsung Jawab, Bu. satu aja. Oke, oke, satu Ya, saja. iya satu saja. Oke, Bu. oke, Apalagi. oke, Mas Edratma, terima Iya. kasih untuk pertanyaannya. Jadi, nah ini juga perlu saya sampaikan ya ke teman-teman di desa itu. Kadang-kadang tuh belanjanya tuh plek-ketiplek sama dengan
nilai anggaran. Jadi kalau saya lihat kadang-kadang kan saya mengikuti di musyawarah desa laporan pelaksanaan laporan desa gitu ya. Jadi belanja nilai misalnya beli beli buku misalnya ya buku ini contoh ya misalnya buku harganya di DPA itu 5.000. Pembelanjaannya itu ya 5.000. Jadi persentase realisasinya itu 100% gitu. Jadi bukan harga pasar, tetapi harga DPA biasanya. Nah, itu ya, itu juga hati-hati ya, hati-hati kadang-kadang itu juga jadi pertanyaan, maksud sih semuanya kegiatan itu 100% gitu kan. Nah, gitu seperti itu. Nah, ketika yang ditanyakan oleh Mas Hendratma, misalnya paving gitu ya. Nah, dalam perjalanannya ternyata ada perubahan, itu kan bisa dilakukan adendum. Sama juga dengan kalau kita di pengadaan barang jasa APBN APBD ketika dalam pekerjaan konstruksi sebenarnya dalam perjalanannya ternyata ada perubahan gitu ya bisa diadendum gitu ya walaupun baik di perpresnya maupun di perkanya itu tidak dibunyikan adendum tentang itu nggak ada tetapi kan kita bisa mengadopsi dari peraturan perundang terkait dengan konstruksi lah gitu ya jadi kalau misalnya terjadi perubahan, sebaiknya lakukan adendum karena nanti ketika pemeriksaan akhir, nah misalnya itu dicek misalnya ya, oh ternyata misalnya 10 kali 10 ternyata setelah selesai jadi 10 kali 9, kan berbeda, nggak sesuai. Nah itu akan jadi objek temuan kan gitu. Baik itu outputnya maupun nilai belanjanya. Karena secara otomatis ketika berubah kan berubah juga nilai anggarannya. Jadi sebaiknya apabila dalam perjalanan pelaksanaan ternyata lokasinya berubah harusnya sebenarnya enggak ya karena kan dari tahap perencanaan kan sudah diukur dan ada RAB-nya dan sebagainya harus tidak berubah. Tetapi kalau seandainya dalam perjalanannya ada perubahan, lakukan adendum gitu. Jadi nanti dari tahap perencanaan persiapan pelaksanaan sampai dengan serah terima itu sama sinkron gitu. Jadi ketika nanti diperiksa oleh baik itu inspektorat atau mungkin dari kalau dari PMD meriksa itu sinkron gitu loh Mas. Nggak terjadi perbedaan antara output dengan belanja. Itu. Jadi saran saya lakukan adendum untuk membackup ketika ada perbedaan antara rencana dengan pelaksanaan. Gitu ya Mas Endratma. Gimana Pak Hendratma? Sudah jelas ya? Kami kira sudah Ya, jelas ya. 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 Baik, terima kasih Pak Hendratma. Bu, untuk raise hand Banyak pertanyaan ya di kolom banyak chat kayaknya. pertanyaan di kolom chat ya, Iya, Bu. nanti Kita nggak terjawab kalau. kolom chat Bu ya, kita ke kolom chat Bu ya. Oke. Ya, pertama dari Pak Iswan. Pak Irwan ini beliau ini nanya Dari Pak nih Bu, Irfan ya. ya Apakah PBJ desa digunakan bisa pada PJ digunakan? kelurahan. Oh ya, oke. Apakah PBJ desa bisa digunakan pada PBJ kelurahan? Tidak bisa. Hah? Oke, Bisa. karena PBJ desa itu anggarannya APBDes. Kalau kelurahan anggarannya dari APBD. D. Beda. Kelurahan menggunakan tata cara pengadaan yang APBD gitu ya. Jadi pakai Perpres 46 gitu ya. Kemudian pakai Perka LKPP yang di bawahnya baik itu ke penyedia maupun swaklola. Swaklolanya pun kalau di kelurahan swaklolanya mengikuti yang swaklola tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe 4 gitu ya, berbeda. Jadi tolong kalau kelurahannya karena kelurahan ini kan biasanya adanya di kota gitu ya. Beda dengan kalau misalnya desa atau istilah desa ya, desa atau istilah desa mungkin kalau di beberapa kabupaten kota mungkin ada yang kayak apa ya, nama desa bukan desa gitu ya, tapi pakai bahasa daerahnya sendiri gitu ya. Nah, itu bisa pakai PBJ desa. Tetapi kalau kelurahan karena ini sumber anggarannya dari APBD itu maka tata laksana pengadaan barang jasanya berbeda dengan tata cara pengadaan barang jasa di desa. Gitu, Mas Nasir. Selanjutnya Oke, ya. selanjutnya Oke. Mantawa. Mantawa. Dari Mbak Mantawa, izin bertanya Bu Dia, terkait pembelian langsung di desa sampai dengan 10 juta hanya boleh berturut-turut pada 2 tahun saja pada penyedia yang sama. Bagaimana hal dengan BUMDes? Apakah dimungkinkan kasih KUR TPK belanja dengan pembelian langsung kepada BUMDes tanpa ada batasan tahun? Mohon pencerahan. Oke. Memang untuk pembelanjaan gitu ya, untuk pembelanjaan di desa kepada penyedia itu dibatasi 2 tahun berturut-turut. Tetapi kalau misalnya tidak ada penyedia lain di desa itu boleh ke penyedia tersebut. Jadi tidak ada batasannya. Berlaku 2 tahun kalau misalnya banyak penyedianya. Berarti harus ada memberikan kesempatan adil kan?
prinsip adil gitu ya, adil, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa di desa. Tetapi seandainya penyedianya itu tidak ada, cuman ada 1-2 tahun sudah berturut-turut, boleh berlanjut lagi, gitu. Seperti itu. Jadi boleh, termasuk juga dengan BUMDes. Kalau misalnya memang tidak ada, berarti boleh ke BUMDes. Tapi kalau misalnya BUMDes ada juga penyedia misalnya. Nah, giliran gitu ya. Jadi ada unsur ada keadilan. Semua punya kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa di desa, gitu ya. Selama itu ada di desanya ya, bukan di desa lain. Itu Pak Mantawa. Lanjut Kemudian Bu, selanjutnya Bu Anggia ya ini ya. dari Bagaimana Makassar. RUP untuk pengadaan penyedia dalam swaklola? Pagunya apakah pagu seluruh kegiatan atau pagu untuk pengadaan dengan penyedia dalam swaklola? Nah, untuk RUP, karena kita nggak mengumumkan RUP ya, ini maksudnya RUP sirup gitu ya maksudnya? Mungkin Bu, sirup. Kan Ibu tadi kan bicara Iya, sirup. Bu. Oh itu ada tuh Mbak Agianya. Kita nggak mengumumkan di sirup ya Mbak, jadi Ya. pengumumannya itu secara global gitu ya, bahwa di desa Iya. ini ada kegiatan paving tadi ya contohnya ya, walaupun di dalamnya ada penyedia. Kalau rinciannya itu kan ada di RAB gitu ya, tetapi kalau pengumumannya yang diumumkan adalah kegiatannya. Jadi secara umumnya gitu ya. Jadi misalnya ada pembangunan gedung posyandu senilai 250 juta dilakukan dengan swaklola. Kan tidak kelihatan penyedianya di dalamnya, tetapi di RAB-nya jelas ada penyedia di dalam swaklola. Gitu ya. Jadi pengumumannya secara global. Paham Bu, ya, Mbak berapa Anggia? lama pengumumannya, Bu? Pengumumannya berapa Pengumumannya di lama? tahap perencanaan, Mbak. Di tahap perencanaan Oh. diumumkan oleh kepala desa secara umum, jret gitu ya. Nah, di tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan nanti, ketika akan dilaksanakan, sebaiknya tetap diumumkan lewat papan apa namanya, Mas Nazir itu? Papan pekerjaan itu ya, dikasih Iya. pekerjaan paving gitu ya, nilainya berapa, itu kan kalau itu kan per kegiatan ya. Nah, itu juga dalam bentuk transparan. Jadi ada 2 macam, yang diumumkan di tahap perencanaan itu secara global, terus di masing-masing ketika tahap pelaksanaan itu juga diumumkan. Jadi pas pembangunan itu juga diumumkan. Gitu ya Mbak Sama Anggia? Ya, terima kasih, Bu, Bu. Iya, nambahin punya Ibu sama-sama. Anggia tadi Bu, itu yang pada saat mengumumkan itu di papan pengumuman kelurahan itu untuk pada saat dilaksanakan kegiatan ya, diumumkan. Itu termasuk jadwal nggak Bu? Jadwal pelaksanaan kayak kita ini kan di tender Oh ada iya, jadwalnya Bu. iya Masuk tetap termasuk dokumen toh Pak. Kan sekian salah hari. satu bentuk pengumumannya gitu kan, nilainya berapa, dilaksanakan misalnya berapa hari, 30 hari, 30 Iya apa jadwalnya 90 tuh. hari. Iya, tetap dikasih. Oh, oke. Biar Lanjut itu Bu. sebagai fungsi kontrol ya. Iya, Jadi iya, iya. masyarakat itu di masyarakat desa dalam pengadaan barang jasa itu punya 2 fungsi. Dia sebagai pelaku pengadaan, yang kedua dia sebagai pengawas. Pengawas, Kontrol. oke. Jadi dia punya hak untuk mengawasi semua bentuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa. Gitu ya, ketika diumumkan, oh ini waktu pelaksanaannya 90 hari tapi kok molor dan sebagainya kan gitu kan. Jadi ada fungsi kontrolnya di situ. Gitu Mas Oke. Nasir. Oke, Lanjut, lanjut Bu. ya. Oke, Ya. karena waktunya juga ya. Dari Pak Abdul Hafid, izin bertanya Bu, untuk pelaksanaan pekerjaan fisik membutuhkan gambar, desain, dan draft. Apakah pemerintah desa dapat melakukan kontrak perorangan sebagai konsultan perencana sekaligus pengawas untuk kegiatan fisiknya nanti? Utamakan dulu swaklola. Oke, utamakan dulu swaklola ya Pak. Jadi cari masyarakat yang ada di desa itu yang mungkin dia punya keilmuan terkait dengan konstruksi, sarjana teknis, sipil gitu ya, misalnya yang terkait lah gitu ya, itu teman cari dulu gitu ya. TPK-nya diutamakan bisa sebagai penanggung jawab teknis. Tapi kalau tidak ada, boleh cari narasumber. Jadi tidak langsung diberikan ke konsultan perencana atau konsultan pengawas. Kecuali pekerjaan itu adalah pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yang memang tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Contohnya membangun jembatan layang misalnya gitu ya, atau pembangunan yang tidak sederhana lah ya. Kalau di desa itu kan banyaknya sederhana sih Pak, paling bangun gedung-gedung atau rehab gedung
Posyandu, Karang Taruna, terus pengaspalan, gitu, talut, gitu-gitu aja kan, yang kerjaan yang sederhana gitu kan. Nah, itu kan utamakan dulu swaklola gitu. Jadi jangan langsung diserahkan ke penyedia, langsung diserahkan ke konsultan gitu ya. Usahakan cari dulu yang ada di mengupayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. Kalau benar-benar nggak ada mentok gitu, nah baru boleh dengan metode lain yaitu dengan penyedia. Gitu ya Pak Hafid ya. Jadi utamakan dulu, jangan langsung serta-merta mau cari gampangnya langsung aja ke konsultan gitu ya, ke penyedia gitu kan. Itu kan nanti akhirnya tidak kembali ke ruhnya PBJ desa untuk prinsip pemberdayaan dan gotong royongnya itu. Itu Pak Hafid ya. Lanjut. Lanjut Bu. Kalau Oke, kita lanjut. lanjut, masih Apakah satu boleh lagi. memasukkan item honor untuk pelaksana swaklola dalam RAB? Boleh. Boleh. Masukkan honor TPK boleh. Kan TPK memang dapat tugas kan? Boleh. Jadi makanya tadi saya bilang di RAB-nya itu bisa, nanti ada contohnya RAB tuh di kontraknya ya, di lampiran dokumen saya. Ada ada material, ada tenaga kerja, ada honor-honor di dalamnya itu ya termasuk narasumber, TPK-nya, honor-honor itu yang wajar gitu ya, dengan bentuk kegiatan, jangan lebih banyak besar honornya daripada material sama tenaga kerja gitu. Walaupun tidak ada standarnya, tetapi ada unsur kewajaran di dalamnya. Gitu Pak. Pak siapa? Oh, ini Mbak Anggia lagi kok. Mbak Anggia lagi ya. Lanjut Bu. Lanjut. Apakah daftar haji sudah di-share? Mana lagi? Sebentar. Ibu Yuliati. Bu Yuliati, Yuliati. Mbak tanya dalam pembelian langsung, apakah harus dilakukan negosiasi? Harus, ya. Jadi misalnya tadi kan batasannya 10 juta ya, terus lakukan negosiasi dulu. Lakukan negosiasi. Beli apapun ya harus negosiasi dulu. Negosiasi itu bisa turun, bisa juga enggak kan gitu. Tapi kalau bisa, ketika tetap harus dilakukan negosiasi dan tuangkan dalam berita acara negosiasi. Itu nggak harus dalam ketikan, Mbak. Maksudnya ya, tulis tangan juga bisa. Terus dokumentasikan, foto cekrek, terus atau itu ditempel gitu. Oh, ini bukti negosiasi. Pada hari ini, tanggal ini, gitu ya. Misalnya dilakukan negosiasi untuk pembelian paku, misalnya gitu ya. Paku harga penawarannya 500 per on, ditawar 450 per on, harga negosiasi Mbak. Nah, itu sudah jadi berita acara negosiasi. Itu ya. Jadi itulah bentuk namanya dokumen gitu. Tapi itu nggak harus diketik gitu, enggak gitu ya. Kadang-kadang kan ribet banget gitu kan. Kadang-kadang ketika saya menyampaikan hal-hal pengadaan barang jasa desa ini kepada teman-teman di desa gitu ya, di kecamatan, di desa, wah kok banyak banget dokumennya. Ya memang seperti itu. Padahal sebenarnya mereka itu sudah melakukan gitu ya. Mereka sudah melakukan negosiasi, cuman belum didokumentasikan. Oh. Kan biasa Ini Bu. toh Pak Nasir nawar mau beli laptop gitu. Oh, segini Biasa nggak boleh sih. ya harganya. Nah, gitu kan sebenarnya sudah Apalagi dilakukan, cuman belum didokumentasikan dengan kasihkan. Iya. baik. Nah, makanya Betul karena Bu. ini kita sudah tahu ya, paling tidak ada berita acaranya atau paling selembar kertas lah yang menyatakan bahwa kita sudah pernah melakukan negosiasi. Gitu. Oke, Apalagi ibu-ibu yang lanjut. belanja Bu ya. Kalau ibu-ibu Gimana? belanja tuh, apalagi ibu-ibu yang belanja di desa itu kan pasti Betul. Apalagi kalau ibu. negosiasi. Iya. Pasti nawar itu Bu. Sekalian mengingatkan ya tadi untuk pembelian langsung gitu ya, itu pembelian langsung itu kan yang di bawah 10 tadi itu bisa dilakukan oleh kasih KUR atau TPK. Artinya enggak harus TPK ya. Jadi kalau misalnya desa mau beli laptop gitu kan, kita lihat efektifnya gitu. Mosok sih mau beli laptop harga 12 juta aja harus rame-rame TPK-nya kan gitu. Cukup kasih KUR yang membidangi itu sudah boleh. Ya, tapi kalau untuk yang pembelian dengan penawaran dan lelang itu harus dilakukan oleh TPK. Tuh. Gitu Mas Nasir tambahan dari saya. Oke, lanjut Bu. Ke Joko Lanjut Andri dari Bu. Pak Joko Andri ya. Pembangunan desa biasanya model padat karya. Apakah dengan swakelola ini juga padat karya? Ya, jadi maksudnya pembangunan di desa itu diutamakan dulu swakelola. Gitu ya, memaksimalkan, mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa. Sumber dayanya, jadi misalnya ada
tambang pasir di sana ya belinya ya pasir di desa itu, batu ya belinya di desa itu gitu ya. Terus memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, tukang batunya dari desa tersebut, kemudian tukang kayunya juga gitu ya, kemudian kulinya juga. Jadi diutamakan dan harus memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan sumber daya dengan prinsip pemberdayaan serta gotong royong seperti bagaimana tadi prinsip-prinsip pengadaan barang jasa desa. Itu Bu, Mas kalau Tir. nambah Pak Joko Andri. Nah, kalau untuk lelang itu itu kan ada persyaratan, Bu, ada persyaratan apa semacam tenaga pekerjaannya harus dari masyarakat desa itu sendiri atau dibuatkan persyaratan untuk perusahaan harus masyarakat desa setempat atau boleh dari tetangga, desa tetangga misalnya. Boleh nggak? Boleh dimasukkan, dituangkan dalam itu boleh. Gitu ya. Jadi salah satu upaya kita karena ini misalnya pekerjaannya memang kembali lagi ya harus dilihat dulu jenis pekerjaannya. Kalau dia pekerjaan konstruksi sederhana sebaiknya swakelola. Nggak ada alasannya untuk ke penyedia, ya Mas Nasir ya. Tapi kalau memang itu pekerjaan konstruksi non sederhana yang di desa itu tidak mampu melaksanakan karena memang keahlian gitu ya. Contohnya tadi seperti jembatan layang, jembatan gantung dan sebagainya, mungkin desa nggak mampu, jangan dipaksakan. Itu malah justru akan berbahaya kan gitu ya. Nah, itu kalau memang tenaganya tidak bisa dari desa, bisa dari yang lain gitu. Jadi tetap harus dilihat dulu pekerjaannya gitu ya. Kalau pekerjaan cuma sekedar semir jalan, aspal jalan, paving itu kan sederhana. Upayakan swakelola gitu. Oke. Itu ya. Oke, Lanjut, Bu. selanjutnya ya. Bu. Lanjut ke dari Pak Saipul. Saipul. Izin bertanya Bu, apakah dalam swakelola dana desa untuk pelaksanaan swakelola masih berpedoman pada tipe-tipe swakelola, maksudnya tipe 1 sampai tipe 4? Tidak. Nah, saya tegaskan lagi nggih, berbeda. Jadi ya swakelola yang pakai anggaran APBDes itu berbeda dengan swakelola pada APBN atau APBD. Ya, sama tadi pertanyaannya dengan apakah sama di desa dengan kelurahan? Beda, karena sumber dananya beda dan aturannya juga berbeda. Jadi kalau yang di desa, swakelolanya itu mengikuti tata cara pengadaan barang jasa di desa. Gitu ya Pak. Ya tadi pakai TPK gitu ya, kasih KUR dan apa namanya? Kades. Tapi kalau yang swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu adalah pengadaan barang jasa yang bersumber dari APBD atau APBN, mungkin ada di kelurahan, mungkin di kecamatan, mungkin di OPD gitu ya, di KLPD gitu ya. Nah, itu berbeda. Nah, jadi swakelola yang pakai tipe 1 sampai 4 itu ada PPK, ada PA, ada pelaksana swakelola, beda kan? Pelakunya juga beda, tahapannya juga beda, jenisnya juga beda. Gitu ya Pak Saipul. Jadi jangan sampai jenengan nanti turun ke desa misalnya, oh ini harus pakai swakelola tipe 1, tipe 2, keliru ya. Jadi berbeda antara swakelola pakai dana desa dengan swakelola yang pakai APBN atau APBD. Gitu. Oke. Lanjut, Oke, Bu. lanjut Ibu ya. Yuliati lagi. Ibu Yuliati. Kirim. Oh, ini dokumen nanti Pak Nasir kirim ya. Sudah nih, sudah saya kirim. Oke. Lanjut, Ibu Yuliati. Terakhir nih ya. Terakhir. Untuk desain gambar atau RAB, apakah harus ada tanda tangan penanggung jawab teknis dan pembuat gambar? Nah, sebaiknya begitu. Jadi ketika menggambar kan kita tadi kan butuh tenaga ahli kan, tenaga yang mendampingi kita tadi kan. Makanya saya bilang kalau TPK tidak didampingi oleh tenaga ahli, gimana dia mau gambar, gimana dia mau menyusun RAB karena ketidakmampuannya kan gitu. Makanya perlu didampingi oleh narasumber atau tenaga yang ahli terkait dengan bidang tersebut gitu kan, di hal ini konstruksi. Makanya ketika dia sudah menggambar, membuat RAB harus ada penanggung jawabnya dong, yang narasumber tersebut tetap memberikan tanda tangannya bahwa dia bertanggung jawab terhadap gambar tersebut, terhadap RAB tersebut gitu. Secara otomatis ya kalau itu. Gitu ya Bu. Berarti seperti biasa Bu ya? Bu, seperti biasa ya. RAB ada tanda tangan PPK-nya, ada tanda tangan. Cuman ini tim TPK-nya ya yang bertanda tangannya.
Oh gitu. Lanjut Bu, Ibu Toha, Pak Tohab Nababan. Mana? Terakhir Bu, Oh, terakhir yang ini, tadi. oke. Ya, Mau tanya Bu, apakah harga barang dan jasa tertuang dalam Perdes? Bagaimana kalau harga tersebut belum ditetapkan di Perdes? Apa dasar TPK menyusun HPS? Oke, oh, kalau sudah ada Perdesnya, lebih gampang ya kan kita bisa bisa lihat itu gitu ya. Tapi kalau yang harga yang tertuang di Perdes itu biasanya itu harga untuk menyusun perencanaan. Ya sama kalau di OPD atau di KLPD itu kan standar harga itu kan digunakan untuk tahap perencanaan kan, untuk nyusun ya. di DIPA atau RKA gitu kan ya, menyusun rencana. Tapi kalau kita menyusun HPS adalah harga barang jasa pada waktu terdekat dengan pelaksanaan kita. Itu ya, dasarnya seperti itu. Jadi yang nyusun HPS untuk penyedia atau RAB di tahap persiapan untuk swaklola itu adalah kasih KAUR, bukan TPK. Ini kan pertanyaannya, apa dasar TPK menyusun HPS? TPK tidak menyusun HPS, yang nyusun itu kasih KAUR. Gitu ya, diluruskan G, Pak Tohab. Jadi bukan TPK yang nyusun, tapi yang nyusun kasih KAUR di tahap persiapan tadi. Kita persiapan bikin dokumen persiapan. Nah, itu dilihat lagi dari DPA-nya, HPS-nya atau RAB di swakelolanya masih cocok nggak gitu, dicek lagi gitu ya. Pakai harga pasar yang terdekat pada saat waktu pelaksanaan. Walaupun tidak dibunyikan harus 28 hari seperti kalau di APBN APBD ya, tapi kita mengadopsi seperti itulah, paling tidak terdekat dengan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut gitu. Itu Oke, mantap, 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 mantap. Baik, Bu, eh, mengingat waktu kita sudah 3:45, atau mungkin dari peserta ini ingin mengajukan pertanyaan lagi, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita langsung closing statement dari Ibu, kemudian Cak Mus untuk penutup. tadi Mungkin ada sepertinya lagi. Pak Muji sudah Pak bergabung Muji loh. sudah ada kok, Pak Nasir. Iya, Mana? Pak Muji, Mas Nasir, saya kasih closing PA sini. statement sedikit aja ya. Mungkin mengingatkan kepada para pelaku pengadaan yang hadir di webinar kesempatan kali ini. Jadi mungkin Bapak Ibu terkait dengan pengadaan barang jasa di desa ini tidak bersinggungan langsung gitu ya. Mungkin apalagi yang ada di kementerian, ada di itu beberapa yang ada di kementerian saya lihat yang ada hadir di sini mungkin tidak bersinggungan langsung gitu ya. Tetapi teman-teman yang ada di OPD, yang ada kabupaten kota, mungkin di inspektorat dan sebagainya itu bukan sebagai pelaku, tetapi paling tidak mendampingi gitu ya, paling tidak tahu dan bisa menjadi membantu teman-teman pelaku pengadaan yang ada di desa, baik itu Kades, kasih KAUR, TPK terutama gitu ya, untuk bisa melaksanakan pengadaan barang jasa di desa dengan baik. Harapannya nanti tidak menimbulkan masalah karena terkait dengan administrasi di pengadaan barang jasa di desa itu luar biasa banyak sekali permasalahannya, dan kita sebagai pelaku pengadaan ada tanggung jawab moral paling tidak membantu mereka untuk mencegah, memitigasi terjadinya hal-hal yang buruk di kemudian hari. Itu dari saya. Terima kasih Mas Nasir. Kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, terima Assalamualaikum. kasih Ibu Dia selaku narasumber sudah menyampaikan materi, Masya Allah, mantap, lengkap materinya, kemudian dokumen-dokumen disampaikan beliau cukup lengkap, kami sudah kirim di grup, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini ilmu yang paling untuk yang terbarukan ini, sementara yang terbaru, dan Alhamdulillah insya Allah berkah buat Ibu Dia. Untuk selanjutnya kami lanjutkan ke Pak Muji untuk closing statement-nya. Ya, Silakan terima Pak kasih. Muji. Terima kasih Pak Nasir. Ya, ini acara ini sederhana tapi penting nih. Karena banyak desa tidak tahu ya bagaimana tata kelola pengadaannya akuntabel dan baik itu bagaimana. Dan mereka memegang uang besar ya, antara 500 juta sampai 3-4 miliar ya. Di Indonesia itu ada lebih dari 70.000 desa. Jadi menurut saya Anda semua perlu belajar walaupun bukan pengelola dana desa. Karena Ya, mereka perlu bantuan Anda ya. Dan harapan saya Anda bisa menunjukkan kompetensi mengenai tata kelola desa ini dengan baik.
Dengan demikian Anda nanti akan diperlukan di kabupaten Anda dan di ratusan kabupaten yang lain. Di Indonesia itu ada 500 kabupaten. Ya, Iya, jadi Biano, peran Anda Ina. perlu dan penting ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Bu Diah Muhareni, Pak Nasir, dan Bapak Ibu sekalian bahwa ini penting. Bapak Ibu perlu menunjukkan kompetensi dan silahkan menunjukkan ya ke pemdanya masing-masing ya. Seperti Pak Mustafa tadi, dia nggak ada pertanyaan, dia menunjukkan jarinya, itu udah bagus tuh. Itu perlu ditiru yang lain ya. Jangan Pak Mustafa duluan. Kita semua bisa. Kita semua bisa seperti itu. Harus seperti itu. Ya, jangan dikuasai Pak Mustafa saja. Demikian Bu Muhareni, Pak Nasir, Pak Mustafa, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Makasih Allahumma amin. makasih Bu Dia, makasih Pak Nasir dan semua Bapak Ibu. Makasih sama-sama Mohon izin Pak lead. Muji. Terima Assalamualaikum. kasih semuanya, Salam. Pak Cak, Baik Pak Bapak Muji Ibu, atas peserta kesempatannya dan webinar. Silakan Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir untuk ikut webinar pada hari ini. Kami selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin acara ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih Pak Muji, Ibu Dia, Masya Allah materinya sangat mantap. Cak Mus, senior kami PBJ, semoga sehat selalu, semoga kita semua sehat dan berkah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. MSTC selalu di hati, materi yang dibahas selalu berganti. Jumpa kembali hari Jumat nanti dengan materi yang lebih mantap lagi. Ke toko bangunan membeli papan, mampir sebentar membeli sepatu. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas selanjutnya kami serahkan Pak